Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Telaga Ainul Hayat. Dalam literatur sufistik, nama ini merujuk pada sumber kehidupan yang abadi, yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Bukan telaga fisik, melainkan simbol dari hakikat ketuhanan yang menjadi asal-usul segala ciptaan. Kata Ainul Hayat sendiri berasal dari bahasa Arab. Ain berarti mata atau sumber ataupun hakikat, sedangkan hayat berarti kehidupan. Jadi ini adalah mata air kehidupan, sumber segala eksistensi yang ada. Tapi mengapa ia disebut dengan kata telaga? Karena air di dalam semua tradisi spiritualitas adalah metafora untuk pengetahuan, kesadaran, dan rahmat ilahi. Seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi, begitu pula dengan kebenaran yang turun dari langit ketuhanan ke dalam hati manusia. Namun telaga Ainul Hayat bukanlah air biasa. Ia adalah air rahmat yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Tanpanya, seluruh alam semesta akan menjadi gurun yang tidak bernyawa. Di sini kita masuk kepada pertanyaan paling mendasar. Mengapa Tuhan menciptakan telaga Ainul Hayat? Apakah Tuhan membutuhkan sesuatu? Tentu tidak. Justru dengan adanya telaga ini menjadi cermin dari sifat Tuhan yang Maha Memberi. Ia ada bukan karena kebutuhan, tetapi karena kasih-Nya yang tidak terbatas untuk dikenal, dicintai, dan dijadikan tujuan akhir segala pencarian. Syekh Ibnu Arabi di dalam Fusus Al-Hikam, beliau menuliskan, Allah adalah khazanah tersembunyi yang ingin dikenal. Makanya Dia menciptakan makhluk. Dan telaga Ainul Hayat ini adalah manifestasi dari kehendak Tuhan untuk dikenal. Setiap tatapannya adalah cahaya yang membimbing jiwa kembali kepadanya. Seperti samudra yang setiap gelombangnya adalah makhluknya, manusia, binatang, pepohonan, bahkan waktu. Semua berasal daripada samudra tersebut, dan suatu hari nanti akan kembali kepadanya. Tapi samudra itu sendiri tidak pernah berkurang ataupun berubah. Telaga Ainul Hayat adalah samudranya, dan kita adalah gelombang-gelombang sementara yang lupa bahwa hakikat kita adalah air samudra itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita sebagai gelombang bisa menyadari kesatuan kita dengan samudranya? Disinilah ilmu ketuhanan tertinggi itu berada. Bukan dengan logika, tetapi dengan penyucian hati, takziyatun nafs. Biarkan matahari kebenaran menyinari hatimu, dan kamu akan menguap kembali ke tempat asalmu semula. Saudaraku, sang sejati, keilmuan ini tentang telaga Ainul Hayat tentunya tidak bisa difahami hanya dengan akal. Ia memiliki 3 tingkatan pemahaman sesuai dengan kesiapan spiritualitas pendengarnya. Tingkat yang pertama, al-haqiqah. Di tingkatan ini, telaga Ainul Hayat dipahami sebagai simbol kehidupan abadi
siapa yang meminum airnya, ia tidak akan haus selamanya. Bagi banyak orang, ini cukup. Tapi bagi para pencari sejati, ini baru permukaan. Pada tingkatan yang kedua, al-ma'rifah, pengetahuan simbolik. Di sini, telaga bukan lagi tempat seperti di surga, tetapi keadaan daripada kesadaran hakiki. Setiap kali manusia menyucikan hatinya dari ego dirinya, ia meminum air telaga ini. Airnya adalah makrifatullah, pengenalan hakiki terhadap Tuhannya. Dan inilah yang dialami oleh para sufi pada saat mereka mencapai fana dan juga baqo, keabadian di dalam liputan Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengapa? Karena diri manusia adalah cermin yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. Tapi cermin itu sering berdebu oleh nafsu duniawi. Membersihkannya adalah jihad terbesar bagi seluruh manusia. Pada tingkatan yang ketiga, al-ittihad, penyatuan transenden. Ini adalah tingkatan tertinggi, di mana batas antara pencari dan yang dicari telah hilang, seperti garam yang larut di dalam air. Ia masih ada, tapi tidak terpisahkan. Di sini juga, telaga Ainul Hayat bukan lagi objek eksternal ataupun keadaan batin, melainkan hakikat dari segala sesuatu. Dan Tuhan adalah telaga itu sendiri, dan semua ciptaannya adalah riak-riaknya. Inilah makna ayat dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Tapi ini bukan panteisme, melainkan ala innahu bikulli syai'im muhit. Tuhan meliputi diri dan alam semesta, tapi ia tidak terbatas olehnya. Seperti laut dan gelombangnya, laut tak bisa dikurangi oleh gelombang, tapi gelombang takkan pernah ada tanpa lautan. Dan pada tingkatan ini juga, kata-kata tidak lagi berguna, hanya diam yang berbicara. Seperti kisah Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Ilmu Khidir tentang rahasia di sebalik rahasia tidak bisa difahami oleh Nabi Musa alaihi salam yang masih terikat oleh hukum literal. Disinilah letak misteri telaga Ainul Hayat. Ia hanya terbuka bagi mereka yang rela melebur di dalamnya. Lalu bagaimana prakteknya? Apakah kita harus meninggalkan dunia, menjadi pertapa, atau melakukan ritual-ritual berat lainnya? Jawabannya tidak. Justru telaga Ainul Hayat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Syekh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin memberi 3 langkah utamanya. Pertama, takhalli, mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, sombong, dan rasa dengki. Kedua, tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat ilahi, berkasih sayang, kejujuran, dan kesabaran. Dan selanjutnya, tajalli, penyinaran cahaya Tuhan ke dalam hati yang telah bersih. Proses ini seperti membersihkan cangkir yang kotor sebelum kita mengisinya dengan air. Tapi ingat, membersihkan hati bukan berarti membenci dunia. Justru dunia adalah alat untuk latihan spiritualitas. Uang misalnya bisa menjadi alat berbagi atau alat keserakahan. Contoh praktisnya, pada saat kamu marah, hentikan sejenak dan tanyakanlah,
siapa yang sedang marah ini? Apakah ego saya ataukah hakikat saya? Dengan begitu, kita bisa memisahkan diri sementara dengan diri sejati. Inilah tafakur dalam Islam, muraqabah. Pelan-pelan, maka Anda akan melihat bahwa diri yang marah, diri yang takut, atau diri yang bahagia itu hanyalah lapisan luarnya. Sedangkan hakikat kita adalah sang pengamat, ruh yang terhubung dengan telaga Ainul Hayat itu sendiri. Syekh Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan, di sebalik tindakanmu, di sebalik pikiranmu ada lautan ketenangan. Menyelamlah ke sana. Tapi untuk menyelam, kamu harus berani menghadapi kegagalan di dalam dirimu sendiri. Inilah tafsir daripada perjalanan malam Isra baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke langit. Simbol perjalanan dari kesadaran duniawi haram menuju kesadaran universal Aqsa, lalu penyatuan Mi'raj. Saudaraku, sang sejati, banyak orang bertanya, jika Tuhan baik, mengapa ada penderitaan? Jawabannya ada di dalam konsep telaga Ainul Hayat. Penderitaan adalah pisau yang membersihkan karat ego diri, seperti emas yang dimurnikan dengan api. Jiwa kita dimurnikan dengan ujian, tapi ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melihat sifat-sifat kebesaran Tuhan di sebalik setiap peristiwa. Dan di sini kita belajar untuk membedakan antara takdir dan hikmah. Takdir adalah peristiwa, hikmah adalah makna di sebaliknya. Sekarang saatnya lepaskan semua identitas diri kita, nama, jabatan, dan masa lalu. Biarkan diri kita yang paling hakiki, ruh yang Allah ciptakan, berdialog dengannya. Tak perlu kata, cukup kehadiran daripada kesadaran kita sendiri. Dan jika kamu merasakan sesuatu seperti kedamaian, kehangatan, atau bahkan air mata, itu adalah bahasa telaga Ainul Hayat yang sedang memanggilmu untuk pulang, bukan pulang ke tempat, tapi pulang kepada kesadaran hakikat, sebuah keadaan untuk mengingatnya, mencintainya, dan menyadari bahwa kamu tidak pernah terpisah darinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mulailah perjalanan luar biasa ini. Jangan tergesa-gesa, karena setiap langkah-langkahmu, setiap desiran nafasmu adalah kesempatan untuk meminum air rahmat dari telaga Ainul Hayat. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.